ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي اصطفاه من عباده أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jumat ya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tentunya tidak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan kepada Allah tabaraka wa taala melainkan ucapan rasa syukur kita kepadanya atas limpahan karunia dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di masjid ini untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah yang kita lakukan nantinya baik yang wajib maupun yang sunnah diterima seluruhnya oleh Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'at tabi'in dan setiap orang yang mengikuti beliau. Termasuk kita yang hadir hari ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap taat, istiqamah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Umat Islam adalah umat yang terbaik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah, Allah tabaraka taala mengatakan, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Begitulah kami jadikan kalian, kata Allah, sebagai umat pertengahan yang akan menjadi saksi untuk umat-umat sebelum kalian, dan Rasul kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi atas apa yang kalian lakukan. Para jamaah ya Allah Subhanahu wa taala muliakan, bagaimana umat Islam ini menjadi umat terbaik. Bagaimana umat Islam ini menjadi umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat pertengahan. Para ulama kita memberikan penjelasan, maka tidak lepas dari 4 ciri, 4 kekhususan yang dimiliki oleh umat Islam, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ketika umat ini mampu memposisikan, menyeimbangkan yang pertama dalam masalah ilmu dan amal perbuatan. Tidak timpang, tidak menitik beratkan pada salah satunya saja, tidak. Ilmu yang dimiliki sesuai dengan amal perbuatan yang ia lakukan. Tidak hanya pandai berbuat, tapi perbuatannya didasari ilmu agama. Tidak hanya memiliki ilmu, lantas kemudian enggan untuk beramal dan berbuat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hendaknya kita semua banyak-banyak memohon dan meminta kepada Allah
agar kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala berada di jalan yang ini. Sebagaimana biasa kita ucapkan dalam setiap ibadah kita dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalimat ini sering kita ucapkan. Kita memohon dan meminta kepada Allah, ya Allah ya Tuhan kami, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalanmu yang lurus. Jalannya orang-orang yang telah pernah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ditafsirkan dalam surah An-Nisa, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya orang-orang yang siddiq, benar dan jujur dalam beragama dan beribadah kepada Allah. Jalannya orang-orang yang syahid di jalan Allah dan jalannya orang-orang yang saleh. Tidak boleh kita keluar dari 4 jalan ini. Jalannya para nabi, jalannya orang-orang siddiqin, jalannya orang-orang yang syahid, dan jalannya orang-orang yang saleh. Karena ketika kita memilih jalan lain, maka kita akan dapatkan 2 jalan. Yang selama ini kita minta agar Allah menjauhkan kita dari 2 jalan ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai ya Allah. Bukan jalannya orang-orang yang tersesat ya Allah. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit kaum muslimin kurang meresapi kalimat-kalimat doa yang ia minta dan ia harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar umat Islam ini menjadi umat yang terbaik, maka dia bisa menerapkan 2 hal. Ilmu yang dia miliki dan amal perbuatan yang sesuai dengan ilmunya. Tidak sebagaimana orang-orang yang dimurkai oleh Allah Tabaraka wa taala. Allah cap mereka, Allah setempel mereka dengan al-maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah. Para ulama tafsir menyebutkan makna al-maghdub alaihim adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi bukan tidak pintar, bukan tidak cerdas, bukan tidak mengerti dan bukan tidak tahu. Mereka tahu tapi membangkang. Mereka tahu tapi mereka menolak. Dan itu pernah terbukti di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang sahabat Husain bin Salam yang kemudian dikenal dengan nama Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu arda. Beliau ketika menyatakan dan mengikrarkan keislamannya, menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, kalau kau ingin tahu bagaimana sikap, karakter, watak dari orang-orang Yahudi, maka sampaikan kepada mereka, tanya kepada mereka, siapa Husain bin Salam, siapa Abdullah bin Salam. Kau akan lihat bagaimana karakter orang-orang Yahudi." Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, sahabat Abdullah bin Salam ini tadinya seorang yang faham dan mengerti tentang permasalahan-permasalahan keagamaan orang-orang terdahulu. Dia membaca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang pernah Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu, Taurat, Injil, dia baca, dia faham, dia mengerti, dan termasuk rabi orang-orang Yahudi, tokoh orang-orang Yahudi, diketahui oleh orang-orang Yahudi di Yathrib kala itu, di Madinah. Ketika beliau menyatakan keislamannya dan beliau perintahkan dan minta kepada Rasul agar ditanya siapa tentang dirinya bagi orang-orang Yahudi. Lewatlah sekelompok orang Yahudi dan Rasul bertanya, "Kenalkah kalian dengan Husain bin Salam?" Orang-orang Yahudi mengatakan, "Kami kenal, dia adalah orang terbaik di kalangan kami, anak orang terbaik di kalangan kami." Tapi ketika kemudian Rasul sampaikan, ketahuilah bahwa Abdullah bin Salam sudah masuk ke dalam Islam, menyatakan dan mengikrarkan keislamannya. Apa jawab mereka? "Kami tidak kenal dengan siapa itu Husain bin Salam. Kami tidak tahu siapa itu Abdullah bin Salam. Dia orang terburuk di kalangan kami, anak dari orang terburuk di kalangan kami." Para jamaah ya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Begitulah bertolak belakang dengan ilmu yang diketahui mereka. Mereka tahu betul siapa Husain ataupun Abdullah bin Salam, tapi mereka mengingkarinya, mereka kufur, mereka membangkang. Ilmu yang dimiliki tapi tidak mendatangkan manfaat bagi mereka, orang-orang Yahudi. Karenanya orang Muslim tidak demikian. Ilmu yang dimilikinya harus dia amalkan dan dia praktekkan agar jangan menjadi sama sebagaimana orang-orang Yahudi. Pun juga demikian. Jangan seperti orang-orang Nasara, orang-orang yang tersesat, semangat, taat, ibadah
kepada Rabb Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk jika ada seorang muslim hanya semangat taat dan beribadah, tapi ketaatannya, ibadahnya tidak berlandaskan dalil-dalil syar'i, hanya semangat yang dimilikinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, tapi tidak didasari dengan ilmu yang benar, yang terjadi akan kesesatan demi kesesatan. Para jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, karenanya di antara ciri khas umat Islam sebagai umat pertengahan, umat yang paling terbaik adalah mampu memadankan dan memposisikan dirinya agar tetap melakukan satu amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia seimbangkan antara ilmu dan amal perbuatannya sehingga tidak terkena ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar ancaman siksanya bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang hanya pandai berbicara, hanya memiliki ilmu pengetahuan agama, tapi tak pandai berbuat dan tak pandai beramal. Yang kedua, yang menjadi ciri khas umat Islam sebagai umat yang terbaik adalah ketika mereka, kaum muslimin ini, tidak melakukan tafrid dan ifrat dalam menjalankan agama, tidak meremehkan dan tidak pula berlebih-lebihan, tidak ghulu. Pernah datang ke rumah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 orang di kalangan para sahabat. Al-Imam Muslim catatkan hadis itu. Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah datang 3 orang manusia ke rumah-rumah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang seperti apa dan bagaimana ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika diberikan informasi bagaimana tata cara ibadah Rasul di rumah, mereka anggap seperti biasa-biasa saja. Meremehkan, dianggap biasa ibadah Rasul di rumahnya. Sehingga salah satu di antara mereka mengatakan, wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Bagaimana kita bisa membandingkan diri kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul sudah diampuni dosa-dosanya, baik yang telah berlalu ataupun yang akan datang. Sehingga salah satu di antara mereka bertiga ini mengatakan, amma ani, kalau aku asumud dahr wala uftir. Sepanjang tahun, sepanjang waktu aku akan berpuasa dan tidak akan membatalkan puasa. Setiap hari berpuasa. Yang satu lagi mengatakan, ana aqumul lail, usallil lail abada. Setiap malam aku akan bangun melaksanakan ibadah salat tahajud, salat qiyamul lail, dan tidak akan pernah tidur. Yang satu lagi mengatakan, amma ana a'tazilun nisa wala atazawwajun nisa. Aku akan tinggalkan para wanita. Aku tidak akan menikah dengan para wanita. Khawatir dengan menikah akan menyibukkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, kalimat-kalimat semacam ini terdengar ke telinga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun datang kepada mereka. Antum qultum kadza wa kadza? Kaliankah yang mengatakan demikian demikian? Tidak akan batalkan puasanya, terus berpuasa setiap hari. Terus melaksanakan ibadah qiyamul lail, tidak akan tidur-tidur. Tidak akan menikah dengan wanita. Rasul kemudian mengatakan dengan nada yang keras, ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Ketahuilah demi Allah, aku adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Aku manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Walakinni usallil lail wa arqud. Aku salat di waktu malam, tapi aku tetap tidur. Wa asum, aku juga berpuasa. Wa uftir, tapi aku juga membatalkan puasaku. Wa atazawwajun nisa, bahkan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa saja yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Para jamaah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan dalam melaksanakan dan menjalankan syariat, dalam menjalankan aktivitas ibadah beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh gulu, tidak boleh berlebih-lebihan, sesuai dengan standar kemampuannya masing-masing, dan tidak perlu memaksakan, karena beragama ini dan bahkan agama ini kata Rasul adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Inna dina yusrun
walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah. Tidaklah seseorang mempersusah dirinya dalam beragama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan ia akan dikalahkan dengan amalan dia sendiri. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Karenanya agar kita menjadi umat terbaik, maka kita berusaha untuk memadankan aktivitas dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan porsi dan kemampuan kita masing-masing. Tidak perlu berlebih-lebihan, tapi juga tidak boleh meremehkan amal ibadah kepada Allah. Yang ketiga, para ulama kita menjelaskan hendaknya dalam diri seseorang bisa dan mampu menyeimbangkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapannya yang tinggi kepada Allah. Al-khauf war raja. Rasa takut kepada Allah dan di sisi yang lain tetap menaruh harapan yang tinggi kepada Allah. Tidak boleh hanya menitik beratkan takutnya saja kepada Allah. Tidak ada harapan yang tinggi kepada Allah sama sekali. Ujung-ujungnya akan menjadi orang yang pesimis. Ketika dia merasa banyak maksiat yang dia lakukan, dia anggap Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosanya yang banyak, akhirnya dia pesimis. Pun juga demikian, tidak boleh berlebihan orang berharap terlalu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa takutnya sama sekali kepada Allah. Yang ada, ia akan meremehkan dosa-dosa yang mungkin kecil di mata dia, bahkan yang besar sekalipun, dengan anggapan Tuhan pasti memberikan ampunan kepadanya, bahkan jika dia tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini hendaknya tidak dilakukan. Itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala. Seorang muslim hendaknya punya dua sayap ini. Sayap yang pertama adalah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayap yang kedua yaitu bagaimana dia mendam dalam dirinya, dalam hatinya harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang mungkin pernah selama ini dia lakukan. Dan yang terakhir, para jamaah Allah Subhanahu wa taala muliakan, seorang muslim hendaknya senantiasa dalam segala aktivitasnya berusaha mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala aktivitas ibadah kepada Allah tabaraka wa taala harus ada ittiba. Syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari dua hal. Yang pertama al-ikhlas dan yang kedua adalah al-mutaba'ah. Dalam beribadah kepada Allah berusaha memurnikan ibadah hanya untuk dan karena Allah semata. Dan dalam segala perbuatan ibadah kepada Allah hendaknya mencontoh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار أحمده أبلغ حمد وأزكى وأشمله وأنماه وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين rahimani rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini khatib berpesan untuk diri khatib pribadi dan kaum muslimin sekalian. Mari tanamkan rasa takut kita hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Takut dengan sebenar-benarnya takut, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Bimtithali awamirillah wajtina binawahi, dengan menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya, baik yang dinilai oleh para ulama dengan hukum sunnah lebih-lebih wajib, dan meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya baik yang hukumnya makruh lebih-lebih haram. Jika demikian adanya, maka apa yang selama ini kita minta dan kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa memasukkan kita ke dalam surganya bisa kita raih dan kita capai sesuai dengan apa yang Allah tabaraka wa taala katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang Allah hanya siapkan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk tetap beriman kepadanya dan bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم شتت شمل الكفار واليهود والصهيونية يا رب العالمين. ربنا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.